Capaian ini didukung oleh peningkatan produktivitas di seluruh lini usaha serta efisiensi biaya yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi emiten selanjutnya, pemirsa, di mana PT Waskita Beton Precast Tbk membukukan nilai kontrak baru sebesar 838,09 miliar rupiah hingga akhir September 2025. Manajemen menyatakan hingga akhir kuartal ketiga 2025, perusahaan juga tengah mengelola proyek dengan nilai kontrak dikelola sebesar 2,12 triliun rupiah, di mana sebesar 70,24% merupakan proyek eksternal. Ya, adapun perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar 1,17 triliun rupiah hingga September 2025. Capaian ini didukung oleh peningkatan produktivitas di seluruh lini usaha serta efisiensi biaya yang berkelanjutan. Kontributor terbesar pendapatan usaha berasal dari segmen beton precast sebesar 528,66 miliar rupiah atau 45,26% dari pendapatan usaha. Disusul oleh beton ready mix dan quarry sebesar 358,99 miliar rupiah atau setara dengan 30,73% dan jasa konstruksi sebesar 280,51 miliar rupiah atau 24,01%. Dari sisi laba, perseroan membukukan laba kotor sebesar 201,49 miliar rupiah dengan gross profit margin sebesar 17,25%. Dan selanjutnya, pemirsa, emiten kesehatan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sebesar 5% di sepanjang tahun 2025. Ya, target pertumbuhan tersebut merupakan hasil revisi perseroan dan target sebelumnya sebesar 10%. Di tengah tantangan lemahnya daya beli masyarakat, emiten kesehatan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido berambisi menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sepanjang tahun 2025. Direktur Sido Budianto menegaskan bahwa perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sebesar 5% sepanjang 2025. Target tersebut merupakan hasil revisi perseroan dari target sebelumnya sebesar 10%. Adapun sebelumnya Sido merevisi turun target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih lantaran ketegangan geopolitik pertengahan tahun lalu. Kedepannya perseroan akan menargetkan pertumbuhan penjualan di sejumlah negara baru, di mana hingga saat ini produk-produk perseroan baru menjangkau 30 negara. Sementara itu, berdasarkan kinerja semester 1 2025, pendapatan Sido susut 3,70% year on year menjadi 1,82 triliun rupiah. Susutnya pendapatan disebabkan oleh 3 segmen penjualan yang kompak melemah selama periode tersebut. Sejalan dengan penurunan tersebut, laba bersih perseroan turun terkoreksi 1,31% year on year menjadi hanya 600,46 miliar rupiah di sepanjang semester 1 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya ada informasi dari emiten, yaitu PT Alamtri Resources Indonesia Tbk atau ADRO kembali menambah kepemilikan saham di anak usahanya. Ya, penambahan saham dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk atau ADRO melakukan pembelian saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk atau ADMR sebanyak 231 juta lembar saham melalui Bursa Efek Indonesia pada 16 Oktober 2025. Transaksi dilakukan dengan harga Rp1.435 per saham atau setara Rp331,49 miliar. Dalam keterbukaan informasi di BEI, Presiden Direktur ADRO Iwan Dewono Bodiyuwono menjelaskan tujuan transaksi ini adalah untuk melakukan investasi tambahan pada ADMR dengan status kepemilikan langsung. Setelah transaksi ini, kepemilikan saham ADRO di ADMR bertambah dari 34,52 miliar lembar atau 84,45% menjadi 34,75 miliar lembar atau 85,01%. ADRO tetap menjadi pemegang saham pengendali di anak usahanya tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Hari ini 20 Oktober 2025 tepat 1 tahun Presiden Prabowo Subianto menjalankan roda pemerintahan bersama Kabinet Merah Putih.
Ya, sejumlah program prioritas yang dijalankan sesuai on the track, ada pula program pemerintah yang masih dikaji secara mendalam. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 20 Oktober 2025 tercatat sejumlah kebijakan ekonomi besar telah dijalankan untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKON RI mencatat sedikitnya 7 gebrakan strategis yang dilakukan pemerintahan Prabowo sepanjang tahun pertama kepemimpinannya. Langkah-langkah tersebut dinilai menyentuh langsung kehidupan rakyat, memperkuat daya beli, membuka lapangan pekerjaan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. 7 gebrakan ekonomi pemerintahan Prabowo selama setahun ini diantaranya kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE dengan target peningkatan devisa sebesar 80 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Kedua adalah penundaan kenaikan PPN 12% untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang ketiga, insentif untuk mobil listrik dan hybrid dalam upaya mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan. Gebrakan yang keempat, peluncuran Bank Emas Nasional atau Bullion Bank pertama di Indonesia yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1,6%. Kelima, penyelamatan buruh Sritex pasca pilot. Dan yang keenam, insentif THR untuk driver ojek online untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja lepas. Dan gebrakan yang ketujuh adalah efisiensi anggaran APBN, di mana hingga saat ini pemerintah berhasil menghemat sekitar 306,9 triliun rupiah. Langkah-langkah ekonomi tersebut menunjukkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, stabilitas nasional, dan kemandirian ekonomi di tengah tekanan global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Vina, tadi sama-sama kita saksikan ya pencapaian dari Prabowo Gibran dalam 1 tahun, kemudian juga beberapa item-item yang bisa diperhatikan. Nah, kita akan coba lihat nih update pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit pasca pembukaan di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, tampaknya cukup positif, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa menguat signifikan di atas 1% dan kembali diperdagangkan di atas level 8 ribuan. Intraday hari ini sempat ke 8.014.287. Ya, saham-saham perbankan pickup hari ini kompak mengalami penguatan, begitu juga dengan saham-saham konglomerasi yang sebelumnya ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Saham BBCA mengalami penguatan di 4,33%, BBRI menguat 4%, BMRI menguat di 4,20%, BBNI juga menguat di 4,21%. Sementara dari teknologi, konglomerasi ada Wi-Fi, hari ini melesat di 6,50%, PTRO dari Prayogo Pangestu juga menguat di 1,88%. Sementara dari top losers pemirsa ada BRMS yang melemah di 6,34%, Antam juga melemah di 2,9%, PSAB melemah di 11,27%, CBRE melemah di 3,53%, dan emas melemah di 5,59%. Ada Arci juga aman, dan ini berkaitan dengan harga emas yang turun dalam di pekan lalu setelah mengalami kenaikan signifikan dan terdampak profit taking. Dan semoga informasi ini bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini, Vina. Ya, benar sekali, David. Baik.